بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. Dari Sa'id Ibn Jubair yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas telah berkata, orang-orang meninggalkan 3 ayat. Orang-orang meninggalkan 3 ayat dan mereka tidak mau mengamalkannya. Maksudnya 3 ayat ini sering diabaikan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang akan kita kaji pada pagi hari ini, surat An-Nur ayat 58, 59 dan ayat 60. 3 ayat. Ibnu Abbas berkata, orang-orang meninggalkan 3 ayat ini. Surat An-Nur ayat 58 sampai ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dhinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum 3 marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahirati wa min ba'di salatil isya 3 awratin lakum laysa 'alaykum wa la 'alayhim junahun ba'dahun tawafun 'alaykum ba'dukum 'ala ba'd kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayat wallahu 'alimun hakim. Ayat yang kedua yang sering diabaikan, wa idza balagha al-atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu kama ista'dhana alladhina min qablihim kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Yang ketiga, wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alayhinna جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman di sini adalah khitabnya adalah lirrijal. Lirrijal, untuk laki-laki. Apakah harus untuk laki-laki?
Ternyata banyak para pendapat di antara para mufassir, ya, enggak. Amanu memang redaksinya itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman. Kalau kita lihat asbabun nuzul ayat ini, diriwayatkan bahwasanya Asma bint Abi Marsad, ya, dakhala 'alaiha ghulam kabir laha fi waqtin karihat dukhuluhu fa'atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asma binti Abi Marsad ini ada pemuda gitu ya, masuk ke rumahnya atau ke kamarnya gitu di waktu-waktu yang enggak disukai, sehingga merasa risih, merasa terganggu. Maka Asma ini datang kepada Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah, inna khadamana wa gulamana yadkhuluna 'alaiha fi halat nukrihuha. Sesungguhnya pelayan-pelayan kami, kalau dulu khadam itu ya budak-budak kami, ya gulam, anak yang sudah besar, yang sudah dewasa, anak-anak kami yang sudah dewasa, atau orang lain lah intinya ya, masuk ke rumah kami, masuk ke kamar kami di waktu-waktu yang kami gak sukai. Mereka itu masuk. Maka turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum. Fayakunu al-murad fihima ar-rijal wan nisa. Maka ayat ini ya bukan hanya untuk orang-orang laki-laki saja, tetapi juga untuk perempuan. Qala ba'dul mufassirin laisa khitaban lidzukur bi tariq at-taghlib wa innama huwa khitab likulli man ittasafa bil iman rajulan kana aw imra'atan. Ada sebagian di antara para mufassir juga memang dalam Al-Qur'anul Karim itu, meskipun Allah menghendaki yang diharapkan itu laki-laki perempuan, tapi apa? Rasulullah selalu mencantumkan redaksinya itu laki-laki. Seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, puasa Ramadan. Apakah laki-laki aja? Tidak. Laki-laki juga perempuan. Ya. Memang aghlabiyahnya bi tariq taghlib, memang laisa khitaban lidzukur bi tariq taghlib wa innama huwa khitabun, ya. Tetapi khitab ini, ya, yang diajak bicara ini adalah apa? Likulli man ittasafa bil iman. Orang yang memiliki sifat atau memiliki iman. Orang yang memiliki iman masuk dalam firman Allah ini, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Intinya apa? Ketika seseorang itu mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sadaqtum Allah wa rasulahu, dan membenarkan bahwasanya Allah itu yang Maha Kuasa, Allah itu adalah Tuhan semesta alam, Allah dan seterusnya, dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan, yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum 3 marrat. Wahai orang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki maupun perempuan yang kalian miliki dan orang-orang yang belum balik atau belum dewasa di antara kalian meminta izin kepada kalian pada 3 tempat. Ya. 3 marrat. Sudah saya sampaikan insyaallah. 3 marrat ini bukan diartikan al-istizan 3 marrat. Izin 3 kali, tidak. Tapi yang dimaksud 3 marrat di sini adalah fi 3 awqat.
di 3 waktu. Ya, jadi budak atau pembantu dan anak-anak yang belum dewasa itu ya. Ini apa? Ini hendaknya, seharusnya mereka ini apa? Mereka ini harus izin terlebih dahulu ketika masuk ke kamar orang tuanya atau masuk ke kamar majikannya. 3 waktu ini adalah al-zahira, wal-isya, wal-fajr, yaitu sebelum subuh, ya, al-fajr, al-zahira di waktu siang, waktu qailulah. Terus yang ketiga al-isya, setelah salat isya malam, setelah salat isya. 3 waktu ini wa hiya awqatur rahah wan naum. Ya. 3 waktu ini adalah waktu-waktu yang dibuat santai, waktu-waktu yang dibuat untuk tidur, waktu-waktu watakasyafu fihi maghalib, dan kebanyakan di 3 waktu ini aurat ini terbuka. Ya. 3 waktu ini kebanyakan aurat ini terbuka. Oleh karena itu ini adalah adab, al-adab al-islamiyah. Ya. Tetapi banyak orang yang mengabaikan adab-adab tersebut. Ada sebuah asbabun nuzul yang lain. Warawa Ibnu Abi Hatim al-Saddi annahu qala kana unasu min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhum an yuwaqa'u nisa'ahum fi hadhihi sa'at. Ya, 3 waktu ini diriwayatkan oleh Abi Hatim al-Saddi bahwasanya dia berkata, kana unasu min ashabi Rasulillah, di antara kebanyakan para sahabat Rasulullah itu apa? Suka menggauli istrinya di 3 waktu tersebut. Ya. Di waktu qailulah siang hari atau menjelang zuhur, bisa. Setelah zuhur, pokoknya siang ya. Al-isya, setelah salat isya malam, itu waktu-waktu santai. Ya, untuk kumpul dengan istrinya. Waktu naum. Ya. Terus wal fajr, waktu fajr ini bukan setelah fajr ya, sama saja sebenarnya, tapi apa? Umumnya sebelum fajr, atau setelah fajr lah. Ini apa? Memang waktu-waktu yang kebanyakan aurat ini terbuka. Dan para sahabat itu, sekali lagi dalam sebab nuzul ayat ini, itu para sahabat apa? Banyak yang melakukan hubungan suami istri di 3 waktu tersebut. Makanya asbabun nuzul yang lain, Asma bin Abi Marsad itu demikian. Banyak orang-orang yang masuk ke rumahnya dan seterusnya ya. Terus kemudian Asma ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma aqbaha hadha." Alangkah buruknya hal-hal seperti ini. Kebiasaan seperti ini, nyelonong ya. Masuk rumah, masuk kamar gitu ya. Meskipun itu anaknya sendiri, meskipun itu budak yang selalu di situ ya. Innahu la yadkhulu 'ala al-mar'ah wa zawjiha ghulamuha wa huma fi thawbin wahid bi ghairi idzin. Ya. Jadi anak-anaknya ya masuk kamar, sedangkan suaminya dengan istrinya itu fi thawbin wahid, satu baju maksudnya itu adalah hubungan suami istri bi ghairi idzin, tanpa izin. Alangkah buruknya akhlak-akhlak seperti ini. Ya. Maka turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum 3 marrat. Nah.
Terus kemudian fayaghtasilu. Setelah para sahabat ini melakukan hubungan suami istri waktu qailula sebelum fajar, ya, itu apa? Tsumma yakhruju ila shalah. Kemudian mereka ya mandi, wudu, keluar rumah pergi ke masjid untuk salat berjamaah. فأمرهم الله تعالى أن يأمر المملوكين والغلمان ألا يدخلوا عليه في تلك الساعات إلا بإذنه. Ya. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka agar mereka melarang budak-budak mereka, melarang pembantu-pembantu mereka, anak-anak mereka untuk masuk ke kamar mereka di 3 waktu tersebut tanpa izin terlebih dahulu. Nah. Ayat ini menjelaskan tentang daruratu isti'dzanil khadam min al-'abid wal ima' fi awqatil khalwat. Darurat bisa harus ini. Jadi seorang abid, seorang budak laki-laki maupun budak perempuan, ini apa? Harus izin terlebih dahulu di waktu-waktu tertentu. 3 waktu ini sebelum masuk ke kamar majikannya atau ke kamar orang tuanya. Yang kedua, ta'limul atfal al-adab al-islamiyah. وفيها الاستئذان عند الدخول في الأوقات الثلاثة. Ini ayat ini juga menjelaskan tentang pengajaran untuk anak-anak kita. Ini adalah adab yang diajarkan dalam ajaran Islam untuk diajarkan kepada anak-anak kita, kepada pembantu-pembantu kita. Ya, agar mereka minta izin ketika masuk ke kamar kita di 3 waktu tersebut. Terus, idza balagha at-tifl, ini apa? Anaknya masih kecil, ya, belum balik misalkan ya. Ya sudah dewasa lah ya. Menjelang balik. Idza balagha at-tifl sinnul murahaqah فعليه أن يستأذن قبل الدخول في جميع الأوقات. Nah ini, kalau sudah usianya itu sudah memasuki usia balik. Kalau perempuan itu berapa usianya? Ibu-ibu biasanya tahu. Putrinya umur berapa balik? Umur 9. Itu kebanyakan. Mungkin ada yang lebih. Kalau laki-laki berapa umurnya? 15. Mungkin sekarang ada yang 13-14 ya. Intinya apa? Menjelang balik. Ya, menjelang balik. Ini apa? Ini diajarkan. Orang tua harus mengajarkan ya, jangan masuk kamar ya. Bukan hanya 3 waktu saja. Kecuali kamar itu terbuka sih. Monggo. Kalau kamar itu tertutup langsung nyelonong aja buka-buka ya. Itu enggak boleh. Qabla dukhul fi jami'il awqat. Jadi apa? Setiap masuk kamar orang tuanya, setiap masuk ke kamar majikannya, ya, kalau sudah balik ya, itu harus izin terlebih dahulu. Harus izin terlebih dahulu. Qala al-Auza'i ini pendapat Auza'i, idza kana al-ghulam rubaiyan fa innahu yasta'dhinu fi al-awrat al-thalath 'ala abawayhi fa idza balagha al-hulum falyasta'dhin 'ala kulli hal. Jadi seorang laki-laki ya, atau perempuan yang menjelang balik ya, di 3 waktu tersebut dia minta izin kepada kedua orang tuanya. Ketika sudah balik, tadi menjelang balik ya,
menjelang balik tiga waktu ini harus izin. Ketika yang lain selain itu nggak masalah. Ketika sudah balik, falyasta'dzin ala kulli hal. Kalau sudah balik, maka ya anak-anak yang sudah balik, yang sudah dewasa harus izin ala kulli hal setiap waktu. Ini adab. Terus terang, hal-hal seperti ini itu jarang diperhatikan. Makanya Ibnu Abbas tadi menyatakan bahwasanya banyak orang-orang yang mengabaikan 3 ayat ini. Ini ayat pertama, ya. Nah, ayat yang kedua juga, dan kemudian ayat yang ketiga. Terus ayat yang ke-59 tadi menyatakan apa? Wa idza balaghal atfalu minkumul khulusa minkum. Wa idza balaghal atfalu minkumul khuluma falyasta'dzinu kama sta'dzana alladziina min qablihim. Dan apabila anak-anak kalian telah sampai umur balik, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin, maksud orang-orang dewasa. Nah, terus ayat yang ke-60 sekarang. Wal qawa'idu minan nisa allati la yarjuna nikahan. Dan perempuan-perempuan tua, perempuan-perempuan yang tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung. Ya. Wal qawa'id minan nisa. Al qawa'id yaitu al-ajaiz, orang-orang yang lemah. Maksudnya apa? Fisiknya sudah lemah. Fisiknya lemah ini berarti apa? Sudah tua. Summiyat qawa'id li'annahunna yaksurna min al-qu'ud fil bait likibari sinnihin. Jadi orang-orang yang tua ini dikatakan qawa'id wal qawa'id minan nisa. Kenapa? Karena kebanyakan mereka itu sudah duduk-duduk manis di rumah. Ya, kalau orang tua kan kebanyakan duduk manis di rumah. Mengapa? Likibari sinnihin. Karena usianya sudah banyak. Usianya sudah tua. Maka duduk manis di rumah. Tapi sekali-kali diajak keluar. Intinya apa? Intinya nggak sama lah. Ketika masih muda, ayo sudah sana shopping sana. Kalau laki-laki kemana? Jalan-jalan terus itu ya. Ya itu waktu mudanya. Kalau sudah usia 70 tahun, 65 tahun, itu sudah duduk manis di rumah. Apalagi sakitan ya. Ini dijelaskan dalam syariat Islam. Wal qawa'idu minan nisa, dan perempuan-perempuan tua yang telah berhenti haidnya, hunna allawati iqta'ahu anhunna al-haid wa ya'isna minal walad. Maksudnya apa? Mereka adalah wanita yang tidak berhaid dan juga tidak beranak lagi. Sudah nggak bisa haid dan juga tidak bisa beranak lagi, kata-kata beranak lagi ya. Ya mendingan ya. Lam yabqa lahunna tashawwufun ila tazwij. Tashawwufun ila tazwij. Dan juga perempuan-perempuan ini enggak bergairah untuk menikah. Enggak ingin menikah lagi. Ya. Dan orang-orang perempuan seperti ini falaisa alaihinna junah, tiadalah tidak masalah, tidak berdosa atas mereka menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Nah, ini akan kita bahas. Menanggalkan pakaian, katanya kalau sudah berusia lanjut ya, perempuan atau laki-laki ya, tapi ini
condongnya ke perempuan ini. Kalau masalah aurat itu rata-rata perempuan. Karena apa? Rawan banget ke perempuan ini. Sudah kita bahas, ya, perempuan itu auratnya itu, ya, banyak dibandingkan laki-laki. Kalau laki-laki baina surah wa rukbah, ya, pusar sampai lutut, atasnya nggak masalah dibuka, bawah lutut nggak masalah dibuka. Kalau perempuan ini, wah, di antara para ulama ada yang mewajibkan menutup semua. Ada yang menyatakan sunnah menutup semua, ya, semuanya ditutup sampai sampai wajahnya, kafainya juga ditutup semua. Ada yang menyatakan sunnah, iya sunnah, tetapi kalau menimbulkan fitnah, itu awalnya sunnah. Kalau menimbulkan fitnah, maka wajib ditutup. Makanya di antara para ulama juga berbeda pendapat. Ketika orang tawaf, ketika orang perempuan yang tawaf, itu mukanya ditutup atau dibuka? Ada yang harus dibuka. Ada yang menyatakan, wah ini menimbulkan fitnah, harus ditutup. Ya, monggo silakan. Kalau nggak nyaman membuka wajah, maka ditutup, monggo silakan. Seandainya dibuka juga nggak apa-apa. Ya. Intinya paling tidak itu auratnya perempuan itu ma'ada wajah wal kaffain, kecuali wajah sama telapak tangan. Lihat ini. Makanya pembahasan ini diperkhususkan sekarang ini untuk perempuan. Dijelaskan di sini tidak berdosa atas mereka, perempuan-perempuan yang ajuz tadi, perempuan-perempuan yang sudah tua, lanjut usia, yang tidak haid, yang tidak beranak lagi. Itu menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Maksudnya apa? Menanggalkan pakaian itu nggak apa-apa. Hati-hati, ya, harus difahami di sini. Ala anna al-mar'ah al-ajuz allati la tushtaha wallati la yurghab fihima fil 'adah annahu la ithma 'alayha fi wad'i siyam amama al-ajanib min ar-rijal bi shartin 'adam at-tabarruj wa idhar az-zinah. وليس المراد أن تخلع المرأة كل ما عليها من الثياب حتى تتعرى فإن ذلك لا يجوز للعجوز ولو كان أمام محارمها فكيف بالأجانب. Maksudnya menanggalkan menanggalkan asyaf pakaian di sini bukan berarti membuka auratnya itu diperbolehkan. Tidak. Ya. Yang pertama, syaratnya boleh menanggalkan menanggalkan pakaian tadi itu bisyarti adamut tabarruj, yaitu tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Syaratnya apa? Enggak menampakkan perhiasannya. Maksudnya apa perhiasan di sini? Perhiasan yang ada di tubuhnya, yaitu anting-anting, sama ini? Kalung. Ini kenapa? Ini harus ditutup, ini ya. Kupingnya ya, telinganya perempuan itu aurat. Ya. Terus lehernya perempuan ini juga aurat. Harus ditutup. Boleh menanggalkan pakaian di sini. Itu tetap menutup aurat. Maksudnya apa kok bingung gitu ya? Walaisal murad, ya, bukanlah yang dimaksud menanggalkan pakaian itu kullama 'alaiha min as-siyab, ya, atau semua pakaiannya hatta tata'arra sampai dia itu telanjang, ya, sualang misalnya,
pakaian kelihatan apa. Kalau di rumah mau ahlan wa sahlan, nggak masalah kalau di rumah. Maksud ketika keluar rumah, yang bermasalah di rumah itu apa? Kalau ada pembantu di situ. Kalau perempuan pembantu, misalkan ada pembantu laki-laki atau seorang sopir laki-laki di situ, wah harus dijaga benar-benar. Itu aurat. Ya, kalau nggak punya pembantu sih ahlan wa sahlan, ya, sualan nggak masalah. Ya, kalau suami istri, kalau ada anaknya ya harus nutup, paling tidak itu apa adabnya apa itu apa nggak sampai mini-mini lah. Ini adab dalam Islam. Kenapa? Karena juga banyak kejadian-kejadian ya orang tua sama anaknya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Karena syaitan itu apa? Langkahnya banyak. Gak peduli kalau sudah syahwat, sudah gak peduli siapa dia. Ya. Nah, la yajuz lil ajuz walau kan amama maharimah. Membuka ini intinya yang diperbolehkan apa? Menanggalkan jilbab yang di luar. Kalau perempuan itu biasanya apa? Ada apa penutup yang biasa ya, yang ringan dulu, yang ringan. Terus ada yang lebih besar ya, jilbab yang menutupi semua. Ya, semua apa? Semua kepalanya. Ya. Intinya apa? Intinya harus menjaga apa? Menjaga auratnya, jangan sampai kelihatan. Oleh karenanya di sini dijelaskan apa Sayyidina Aisyah, Sayyidah Aisyah pernah ditanya tentang apa perhiasan, tentang kuku yang apa yang dipitekan itu apa ya, pitek ya, itu gimana hukumnya ya. Itu semuanya diperbolehkan untuk perempuan. Pakai anting-anting itu diperbolehkan untuk perempuan ya, laki-laki nggak boleh anting-antingan, apalagi yang apa yang dibuat anting-anting ini adalah emas. Wah, haram itu hukumnya ya, nggak masuk surga itu orang seperti itu. Bukan hanya itu, masih gelang atau kalung itu adalah perhiasan untuk wanita. Laki-laki nggak boleh ikut-ikut ya. Meskipun kaya ya opo inti ya. Meskipun inti kaya ya opo, tetap ya tidak boleh laki-laki itu makai apa sesuatu yang dari emas, cincin emas, tukar cincin tapi dari emas. Laki-laki haram hukumnya. Yang perempuan emas, yang laki-laki apa karet nggak masalah ya. Masuk karet ya. Pokoknya adalah intinya selain emas lah intinya ya, perak monggo silakan. Nah, dan di sini wasiyabur riqaq, dan pakaian yang tipis ya. Pakaian yang tipis nggih ahlan wa sahlan kalau di rumah. Ya. Tapi apa? Untuk perempuan-perempuan yang sudah tua renta ini, ahallallahu lakunna az-zinah ghairu mutabarrijat. Perempuan yang tua atau perempuan yang muda, ya, zinah ini tadi, ya, perhiasan ini tadi itu diperbolehkan, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ghairu mutabarrijat. Maksudnya apa? Tanpa bermaksud untuk menampakkan perhiasannya gitu. Jadi perempuan, seorang istri, ya, orang istri atau anak-anak perempuan kita itu apa? Berhias, ya, makai perhiasan itu untuk siapa sebenarnya? Untuk suami, bukan untuk orang lain. Makanya nggak boleh ditampakkan kepada orang lain perhiasan ini. Boleh pakai apa? Pakai perhiasan kalung yang wah ya, yang berat monggo ya, anting-anting yang berat yang wah monggo. Ini apa? Ghairu mutabarrijat. Syaratnya apa? Tidak bermaksud untuk memamerkan.
Atau kalau nggak memamerkan apa? Menampakkan kepada orang lain. La yahillu lakunna ayyaraw minkunna muharraman. Ya. Jadi juga apa? Nggak halal sebenarnya. Kalau apa? Kalau auratnya seorang laki-laki atau perempuan, ya, untuk dinampakkan kepada orang lain. Halal untuk apa? Untuk anak-anaknya melihat anting ibunya, melihat kalung ibunya, nggak masalah. Kalau itu anaknya, kalau itu suaminya. Kalau suaminya sih, wah semuanya halal, ya, bukan hanya kupingnya, atau semuanya halal. Itu kalau suaminya. Kalau anaknya ada batasan yang harus ditutupi. Nah, terus meskipun wal qawaidu minan nisa, ya, meskipun seorang perempuan ini boleh menanggalkan sebagian pakaiannya, tetapi bukan berarti membuka auratnya. Wa ayyasta'fifna khairul lahun. Wa ayyasta'fifna khairul lahun, maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak menanggalkan pakaian luar mereka adalah lebih baik. Ya, misalkan agak-agak kelihatan keriput-keriputnya itu ya. Mungkin ada yang mengatakan wallahu a'lam bishawab ya. Kalau kita baca kitab ini itu tidak diperbolehkan kelihatan kerut-kerutnya, tetap itu aurat. Sebagaimana seorang perempuan kalau sholat itu rambutnya aurat enggak? Aurat. Sholat meskipun tua, ya, meskipun nggak haid, meskipun nggak punya anak, ya, sudah usia 85 tahun, 90 tahun, tetap kalau sholat itu harus menutup aurat. Nggak boleh rambutnya ini buka-buka atau kupingnya kelihatan, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Begitu juga tetap dijaga aurat seorang perempuan di luar sholat. Wa ayyasta'fifna khairul lahun. Jadi tidak menanggalkan, tidak melepas pakaian-pakaian yang sebagian yang menempel di badannya, ya itu lebih baik meskipun sudah tua. Intinya apa? Kalau sudah tua tetap mempertahankan menutup auratnya. Yang terakhir, saya mengutip sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sinfan min ahli an-nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adhnabil baqar yadribuna biha an-nas wa nisa'un kasiyat 'ariyat mumilat ma'ilat ru'usahunna ka'asmiyatil bukhti al-ma'ilah la yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha wa inna riha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Ya. Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat, kata Rasulullah. Yang pertama, suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Ya, bagaimana modelnya? Wallah alam bisawab, bagaimana ini ya. Yang kedua, para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Yang kedua, ya, golongan penduduk neraka yang belum pernah aku lihat, kata Rasulullah. Para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok jalannya, ya, kepala mereka seperti punuk unta yang miring, Wanita seperti ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya surga. Ini berat ini ya. Berat untuk ibu-ibu, mbak-mbak, ya, hati-hati teman, benar-benar dijaga auratnya. Kita sebagai seorang suami, ayo jaga, ya, jaga aurat istri kita, jaga aurat putri-putri kita. Jangan sampai keluar rumah nggak pakai kerudung.
Jangan sampai keluar rumah pakai pakaian tapi pakaiannya sempit. Ya. Walaupun bau surga ini selama baunya itu tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Ada yang menyatakan surga itu ya baunya itu bisa dicium sekitar mimasirati khamsumi'ah am. 500 tahun. Perjalanan 500 tahun. Nggak bisa bayangkan kan ya. Bau surga itu loh, bau surga. Nikmatnya bau surga itu bisa tercium sampai 500 tahun. Berapa tahun atau berapa juta itu. Baru kita bisa nyampe ke surga. Tapi apa? Bau surga itu tercium. Tapi perempuan-perempuan yang seperti ini, kasiat ini, perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang kata Rasulullah SAW karena sempitnya pakaiannya. Terus gak menutup aurat juga. Ini apa? Perempuan-perempuan seperti ini tidak akan masuk surga. Mencium baunya saja tidak bisa mencium, apalagi masuk surga. Mencium itu bisa dicium surga itu jarak berapa tahun? 500 tahun. Tapi tidak bisa mencium bau surga. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga ya putri-putri kita untuk selalu menutup aurat mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan, menguatkan iman kita semua sehingga kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memaafkan kesalahan kita semua atau kekurangan kita semua. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan kita dunia maupun akhirat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah ولا مريضا إلا شافيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سهل أمورنا وحسن مقاصدنا وبلغنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.